sebenarnya orang yang datang ke bar itu cuma dua, orang stres dan orang happy. Oke, Kak Stef. Yes. Apa kabar? Baik, luar biasa. Luar binasa atau luar biasa? Luar biasa. 1-10 baiknya Luar berapa? dalam dan biasa. Kak Stef awalnya sebenarnya bukan di kopi ya? Ya. Biasanya katanya pemabuk handal. Biasanya kakak apa namanya? Katanya dulu barista. Bukan barista, karena bartender ya. Bartender. Kok bisa nongkrongnya sekarang ada di Papua dan ngurusinnya non alkoholik? Ya, itu ceritanya piye? Oh, dulu Semarang ya, di Semarang dulu. Semarang. Ya. Istilahnya karyawan bertobat, enggak juga. Bukan bertobat gitu loh. Karena dari alkohol. Jadi dulu memang basically awalnya saya itu mulanya dari terjun dunia hospitality ini awalnya jadi bartender. Oh, oke. Berapa lama, Kak? Ribuan tahun? Sekitar ada 20 tahunan lah saya di dunia apa perairan ini. Soalnya kan minuman berair toh. Jadi dunia perairan. Dunia perairan. Berarti kopi, air putih juga dong ya? Ya. Walaupun sebenarnya dalam 20 tahun tuh nggak selamanya di dunia bar. Saya sempat juga megang kopi di salah satu coffee shop di Bandung. Namanya Daken Coffee. Daken Coffee. Ya, itu ada di Jalan Riau. Tapi memang nggak lama saya di situ, tetap balik lagi ke dunia bar-bar. Ya, dunia barbar. Ya, dunia barbar. Dunia barbar. Dunia barbar. Oke. Jadi seperti itulah. Awal mulanya ya dari bartender. Dan sebenarnya bartender itu juga nggak melulu hanya mempelajarin alkohol. Tetap ada kopinya. Cuman bedanya sama yang di Timika ini, kita benar-benar fokus di kopi. Kalau setiap bar tuh pasti kopi ada. Cuman ya sekedar cappuccino, cafe latte ya di situ. Karena fokusnya bukan di situ, fokusnya di alkohol. Nah, kalau di sini di Wanal Coffee ini kita memang fokusnya ke kopi, terutama kopi Papua. Makanya Wanal Coffee Resto punya slogan tuh kopi Wanal, kopi Papua. Kok pergi ke kopi itu berarti kau pergi. Karena kan istilah orang di Papua ini kau pergi itu disingkat kopi. Nah, jadi kopi Wanal, kopi Papua. Biasanya kalau misalnya, jadi kan kakak dari awalnya itu dari bartender nih. Ya. Dari bartender itu lebih ke hospitality management dong ya? Ya, awalnya kan resto. Ke bartender itu kan skill skill khusus lah. Walaupun saya kuliahnya memang di hotel management. Jadi hotel manajemen hotel. Ya. Berarti nanti Wanal bakalan buka hotel juga. Rencananya sih begitu. Oh, rencananya gitu ya? Ya, rencananya boleh. Buka jalan aja. Iya, amin. Awalnya itu kenapa sampai ke bartender, Kak? Sebenarnya apakah suka minum? Nah, enggak. Awalnya kenapa jadi bartender? Jadi pas saat saya mau job training itu, di situ dikasih pilihan sama dosen mau ambil mana nih, karena saat kuliah kan kita semua dapat bartending dapat, kitchen dapat, pastry dapat, karena F&B pilih mau mana. Jadi teman-teman saya semua sudah berangkat, ada yang di Bali, ada yang di Surabaya, Bandung. Nah, giliran saya nih, dan slot yang terbuka itu ada satu bar itu di James Pub and Resto Jakarta. Jadi nggak ada pilihan dong masalahnya. Nah, sebenarnya bisa aja pilih kitchen, cuman wah kitchen saya mesti nyusul lagi teman-teman. Ya sudah, yang ada ya udah saya berangkat Jakarta. James Pub and Resto di Pub and Resto belakang rumah sakit Jakarta. Oke. Gitu. Jadi di sana saya di job training selama 6 bulan, yaitu pure di bartender sudah. Nah, dari situlah terus jadi bartender. Gitu. Oke. Berapa lama, Kak, itu? Bartender saya lama bartender. Kalau jadi bartendernya itu mungkin ada 7 tahun lah. Oke, wait, sebentar. Ini bartender nih, kita ngomong bartender. Umur berapa sih, Kak, pertama kali minuman senang? Kalau tanya. Sebenarnya kalau ditanya minum alkohol dari SD. Saya nggak nanya loh alkohol atau enggak. Saya nanya minuman yang bikin senang. Ya bikin senang tuh kan minuman mempengaruhi pikiran. Jadi kalau ditanya minum alkohol dari umur berapa, saya SD udah minum. Jangan ikutin. Bet. Dan minum kan bukan berarti mabok-mabokan. Oh, minum doang. Nah itu oke.
berarti minum oke. Tapi nggak mabuk-mabukan. Ya. Mabuk-mabukan itu kayak gimana, Kak? Mabukan itu ya over. Jadi nggak bisa menikmatin minuman. Karena kan minuman di bar tuh berbagai macam tipe, dari negara, dari jenis banyak gitu loh. Nah, bartender tugasnya itu untuk apa? Untuk memperkenalkan tamu cara menikmati minuman ini seperti apa. Gitu. Satu itu, kedua histori minuman. Misalnya contoh Martini kan pernah ada di film James Bond. Ya. Nah, itu kita bisa cerita di situ. Ada relatednya dengan film baru kayak apa? Minum Bloody Mary. Bloody Mary itu juga ada historinya. Jadi itu ada semacam cerita Maria ini yang ada namanya pertumpahan darah lah gitu loh, makanya namanya Bloody Mary. Ini Maria yang mana nih? Maria Mercedes. Kok tau Maria Mercedes? Pasti tidak tahu, sudah generasi lama. Yang tahu Maria Mercedes udah ketahuan umurnya umur berapa. Oh iya. Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Jadi begitulah sebenarnya orang yang datang ke bar itu cuma dua, orang stres dan orang happy. Oke. Yang datang ke bar itu. Orang stres atau orang happy? Ya. Kalau datang ke kafe tempat kopi, kan di sini ada yang namanya filosofi. Kok nonton filosofi kopi? Nah, ini kan kita bar, bukan kopi. Iya, maksudnya kalau misalnya kan tadi kakak bilang minuman ini yang beralkohol, dia itu sebenarnya apa namanya bartender itu memperkenalkan mengenai historinya, ceritanya dan segala macam itu ada di sana gitu. Nah, di Indonesia kan sebenarnya juga ada. Contoh nih, origin apa namanya Papua. Ya tahu di situ kita banyak. Tadi kalau nggak salah kakak bawa kopi-kopi juga. Bed kalau mana kopi? Kopi Papua. Nah, ini kopi-kopinya ini kan banyak apa dari mana ya? Originnya itu banyak dari kampung A, B, C, D, F, G. Nah, ada juga nih Kak, kakak sudah pernah nonton itu filosofi kopi itu? Sudah. Nah, itu menceritakan tentang kopi. Nah, ini dia. Ini banyak nih. Kak, coba ini. Ini ada yang dari Yahukimo. Yahukimo. Apa lagi nih? Asutipo. Ini dari mana Kak Asutipo Kak? Wamena. Ini apa nih Kak? Ini drip bag. Jadi drip bag. Ya, Wanal Coffee di sini ini menjual packaging kopi itu ada yang dari 200 gram seperti ini 200 gram. Ada yang 12 gram atau drip bag. Ada yang 500 gram dan 1000 gram atau 1 kilo. Nah, kopi yang kita jual di Wanal ini berdasarkan distriknya atau daerahnya. Contoh nih Yahukimo. Ini ada Bolakme. Bolakme dari mana? Papua mana nih? Nah, Bolakme ini dari Jayawijaya. Oh Jaya, Asutipo juga. Asutipo Wamena. Wamena ini. Kopi ketua. Itu pasang sini nih kalau misalnya kau mau beli bisa merapat. Kalau misalnya ada inilah. Nah kalau ini yang drip bag. Mau beli kan bisa toh. Drip bag. Nah ini drip bag packaging 12 gram. Nah drip bag ini ready to drink. Tinggal sobek, nanti dia pakai drip, tinggal taruh di gelas. Bisa kita tinggal, coba ini kayaknya. Ya harus dicoba. Gak ada gelas di sini. Nanti bisa. Kan lucu. Oke, anyway, tadi kan bahas soal yang apa namanya? Soal dari jadi asal-asalnya ini kopi-kopinya nih, ya. Biar enak kelihatan nih. Nah, bisa di mana sih? Ini. Ya, gitu. Nah, kopi-kopi ini kan ada originnya, Kak. Ya. Perkenalan kopi nih, Kak. Masa ada yang apa namanya? Kakak memang backgroundnya dari bartender dan semua segala macam dan sekarang udah ganti haluan ya. Ya. Udah ganti haluan jadi ke handle ke kopi-kopian. Ya. Jadi dulu barbar, sekarang kopi gigi. Ya. Healthy drink sekarang. Healthy drink. Ya, semuanya itu healthy. Oh, semuanya healthy Kak. Healthy. Loh, healthy-nya alkohol dari mana? Loh, sesuai dengan takarannya itu. Oh ya, nggak berlebihan. Nggak berlebihan. Oke. Nah, kalau misalnya dari kopi itu sendiri Kak, ini untuk teman-teman yang lain toh, kalau misalnya ada yang, kalau misalnya saya tahu kalau misalnya minumannya si Abed itu air panas kopi. Sudah gitu. Kok tidak? Pokoknya sudah air panas tindih sudah kopi tuh. Ya. Gula sedikit, oke. Gula. Tapi bedanya Americano sama black apa ya coffee ke apa? Americano sama black coffee. Iya, oke. Bedanya itu sebenarnya itu sama, cuman cara penyajiannya aja yang beda. Sebenarnya kalau bilang takarannya sama, nggak ada bedanya. Cuman kalau saya mohon maaf kalau ada salah mungkin bisa
Koreksi sedikit gitu. Ya. Oh iya, nanti Abed yang koreksi. Antara bedanya Americano dengan black coffee itu penyajian, cara pembuatan. Kalau Americano itu kalau nggak salah ya air panas dulu baru kopi. Air panas dulu bro. Oh. Kalau black coffee kopi dulu baru air panas. Ini mulai saya suka terbalik masalah itu. Ya antara itu penyajiannya itu aja. Tapi nggak pakai kocok-kocok lagi. Wah, langsung panas. Oh. Iya. Meledak. Ya. Nah kalau misalnya cappuccino itu apa kak? Cappuccino itu ada campuran susu di dalamnya dan dia foamnya itu bahasa Indonesianya kak. Cappuccino itu apa? Bahasa Indonesianya? Kopi susu. Cappuccino itu kopi susu. Cafe latte juga kopi susu. Berarti kalau kita sampai bilang saya minta latte ya, gaya-gayaan aja ngomongnya. Ya. Kalau ditanya kopi susu ya bener coffee and milk gitu. Kopi susu, cuman cara pembuatannya simpelnya kalau cafe latte itu susunya lebih banyak dibanding kopi. Cafe latte, latte berarti minum susu sama kopi. Ya. Kalau yang tadi apa saya tanya? Cappuccino itu kopi lebih susu. Ya, kopi susu juga, cuman taste kopinya tuh lebih terasa lah dibanding cafe latte. Gitu. Tapi cara menikmati kopi ini tergantung selera masing-masing aja. Ada yang suka strong kopinya, ada yang mau balance antara kopi sama susu, itu kembali lagi ke selera. Sama lah semua minuman baik dari alkohol, non alkohol kayak kopi ini semua selera. Kalau ditanya kopi yang mana yang paling enak, semua kopi enak. Spesialisnya dari Waanal apa? Apa nih kopi? Iya emosi ya campuran kopi ya, sesuatu yang harus dicoba lah kadang-kadang tuh kalau misalnya siapa tahu. Sebenarnya kalau mau cobain kopi, terutama single origin yang di Waanal ini kan ada Papua punya toh. Minumnya itu kalau nggak V60 ya manual brew. Manual brew itu apa? Manual brew itu ya sebenarnya hampir sama kayak V60. Jadi dia benar-benar pure kopi itu sendiri, tidak ada campuran yang lain-lain. Tapi itu berarti kan kasarnya ini yang kakak bilang minum kopi pakai air saja. Ya. Cuman cara buatnya toh. Nah, sekarang kalau tadi ada latte dengan apa satu lagi? Cappuccino, ya toh. Cappuccino itu kopi dengan susu. Ya. Nah, ada nggak dari dari Waanal yang mixing sendiri begitu? Kalau nggak salah ada Utikini. Utikini tuh bagaimana lagi? Tapi utikini kita pakainya kental manis. Jadi kopi pakai susu kental. Loh, kayak ini dong Vietnam drip bukan? Ya, Vietnam beda penyajian aja. Vietnam drip ya hampir sama. Oh, hampir sama ya. Kopi susu cuma beda penyajian aja. Oke. Kalau Wanagong itu yang saya pernah tes? Nah, kalau itu Wanagong itu udah campur dengan yang buah-buahan. Itu udah campur buah-buahan. Kalau Wanagong Alfredo itu avocado. Di bawah ya, Kak? Di bawah. Kalau dibawa juga nanti hilang tengah jalan. Itu salah satu favoritnya Waanal. Jadi tamu-tamu yang datang ke Waanal pasti carinya Wanagong Alfredo karena di situ ada avokadonya, ada kopinya, ada es krimnya, ada Milo, taburan bubuk Milo sama meses. Itu best sellernya Waanal Coffee, baik di Manado maupun di Timika. Salah satu best sellernya. Second best sellernya apa kak? Second best sellernya kan itu restoran toh, pasti ada dong. Ya. Second best sellernya itu ada caramel macchiato shake. Caramel macchiato shake. Jadi kopi susu tetap kopi sama fresh milk. Nanti dicampur dengan es krim. Es krimnya apa? Es krimnya vanila dan coklat. Bisa vanila coklat, misalnya vanila atau mau coklat bisa. Itu salah satu dua item best sellernya Waanal Coffee. Oke. Kalau makanan kak? Nah, jadi Waanal Coffee ini nggak hanya jual kopi. Waanal Coffee juga punya best seller namanya makanan. Apa itu makanannya? Nah, makanan ini merupakan resep dari orang tua ownernya Waanal Coffee dari Four Brothers ini. Jadi kalau mau ceritain dari awalnya Waanal Coffee itu ya nama Waanal sendiri itu kan nama dari dimana Four Brothers ini lahir. Pertama itu itu kampung ya. Anal ini dasar namanya itu anak laki-laki, jadi Waanal. Nah, kembali lagi tadi kalau ditanya makanannya apa, yaitu resepnya dari orang tua Four Brothers ini, dari
kita bisa bilang opung mami lah. Dia punya resep nasi goreng mie pangsit. Itu nasi goreng tuh saya duduk ini ya, ngomongnya enak banget, saya suka, cocok lah sama saya. Kalau enak relatif ya, karena enggak hanya satu orang aja yang bilang, mungkin dari ribuan orang yang bilang enak. Nasi goreng itu karena simple, tapi taste-nya itu berbeda daripada yang lain. Sebenarnya nasi goreng mami itu simple, nasi goreng, kornet, sama telur mata sapi. Tapi keringetnya beda. Sama goyangannya yang beda. Oke. Yeah. Nah itu kan tadi soal warna kafe nih Kak. Menurut Kakak selama Kakak lagi di di beverage, di beverage. Ya, food and beverage ini. Kenapa kok juga bisa nyasarnya? Kakak awalnya dari mana Kak? Kalau nggak salah Semarang toh? Ya sebelum di Timika ini saya ada di Semarang. Ya. Baru nyangkut ke sini maksudnya. Pasti dirusak lagi, salah kan rusak. Nah sebenarnya sampai ke sini tuh karena ya ada kesempatan yang ditawarkan ke saya untuk datang ke Timika untuk memilih salah satu coffee shop ini, dan itu merupakan tantangan bagi saya karena saya selama ini kan kok nggak di Jawa Sumatera. Suka nantang ya Kak ya? Ya, tapi nggak nantangin orang berantem. Jadi begitu. Jadi ya kesempatan ini yang saya ambil, dan ternyata ya berbeda daripada yang lain. Mungkin kalau ada yang nonton podcast ini, mungkin manajer hospitality yang di Jawa boleh sekali-kali coba jadi datang ke sini, di Papua. Datang coba ke sini biar nggak tahu Papua itu kayak gimana. Mana di Jawa mulu. Ya begitulah. Oke. Berarti lebih ke tantangan ya. Tapi kan kalau misalnya Kakak ngelihat industri kopi yang ada di Timika, kan Kakak nggak mungkin kan nongkrong tiap hari kayak gitu, pasti udah tahu bahkan industri kopi di rumah kopi ya. Kalau rumah kopi ada yang namanya rumah kopi juga di sini. Rumah kopi juga. Maksudnya tempat coffee shop deh. Coffee shop. Menurut Kakak di Papua ini ya, perkembangannya dibandingkan orang-orang yang ada di Jawa. Maksudnya perkembangannya itu dalam teknis kayak gini. Tadi kita udah nyebutin, udah ngobrol mengenai filosofi kopi itu kayak gimana, habis itu perbedaan kopi, fisik sih dan semua toh. Cuman orang Papua ini interest ke filosofi tersebut atau kayak hanya Abed kan tinggal air panas, kopi, minum, sepanggal sedikit, tarik, sudah selesai. Satu malam minum 2 liter juga dia bisa. Tapi kan ada, jadi kopi itu harus ada bagaimana ya, yang membuat orang yang benar-benar punya passion sama kopi, kayak ya yang pastinya abang-abang yang bikin kopi ini dia punya passion untuk ke sana ya kan. Nah, seperti apa gitu loh maksudnya di Papua ini ya. Yang Kakak lihat ini orang-orang yang bukan hanya minum kopi kayak Abed, yang benar-benar dia tuh menghargai tentang kopi dan nikmatin karena cerita-cerita di balik kopi-kopi tersebut. Contohnya ada Oxygil, ada Asutipo, ada juga Four Brothers kan, kayak gitu kan. Nah menurut Kakak dari pandangannya Kakak itu orang-orang ya Timika dulu lah atau Papua gitu loh. Jadi sebenarnya di Timika ini sebenarnya nggak jauh beda dengan yang di luar Timika. Contohnya seperti di Jawa toh. Jadi sebenarnya penikmat kopi ini berbagai macam orangnya. Penikmat kopi itu dalam arti minuman pure kopi atau yang udah mix kopi. Mix itu dalam arti ada kopi susu, contohnya cappuccino, cafe latte itu loh. Karena kalau ditanya penggemar kopi, penikmat kopi itu kan seharusnya dia menikmati benar-benar real kopi, bukan dicampur, gitu loh. Jadi yang saya bilang tadi hampir sama dengan di Jawa. Jadi orang rata-rata datang ke coffee shop itu memang untuk nongkrong. Coffee shop bukan untuk nongkrong. Bukan ya, kalau kita presentasiin ya paling hanya sekitar 20% sekitar segitulah yang orang datang itu benar-benar menikmatin kopi, karena ya itu hanya sedikit benar-benar penikmat kopi itu nggak banyak sebenarnya. Jadi orang datang ke coffee shop itu ya itu satu untuk nongkrong, untuk ngobrol sama teman-teman. Bahkan zaman sekarang itu kan udah semacam kayak working space malah kalau di Jawa itu. Jadi ada spot-spot di coffee shop tapi ada working space yang mereka bekerja, ambil ngopi gitu loh. Budaya kopi ini kan banyak dari luar ya, istilahnya luar negeri ya, itu jadi booster pagi hari gitu loh.
Sementara kalau dilihat orang Indonesia kalau jadi booster pagi hari untuk kopi ini, orang Indonesia banyak penyakit lambung. Jadi kalau dihajar kopi pagi-pagi ya siangnya error langsung dia, lambungnya kena. Kalau kau Bet, dia bukan orang Indonesia apa nih? Indonesia Timur dia. Oh, Indonesia Timur, bukan hanya Indonesia. Iya. Kalau kau pagi-pagi? Kopi. Kopi. Tapi ada satu yang informasi mau saya kasih nih. Kopi Waanal ini sudah sampai Amerika. Ya. Ceritanya dia jalan ke mana? Karena apa? Kopi Waanal ini juga pernah disediakan lah atau disajikan juga di kantor pusatnya Freeport di mana itu? Di Phoenix ya. Ya, di Phoenix. Di Phoenix. Oh, kalau itu tahu. Nah, itulah. Jadi kopi Waanal ini sudah sampai sana. Sudah sampai sana. Gitu loh. Yang saya berharap nggak hanya kopi Waanal, jadi kopi Papua ini bisa mendunia seperti dengan kopi-kopi lainnya. Cuma memang ada kendalanya. Kopi Papua ini belum menjadi prioritas utama orang-orang Papua terutama untuk menanam kopi. Jadi kalau butuh kopi yang banyak jumlah istilahnya dalam bertonton itu kopi Papua belum bisa sampai sana. Oh, kopi Papua berarti kopi Papua ini limited edition. Bisa dibilang begitu. Limited edition. Oh, belum terlalu massal seperti kopi-kopi yang lain gitu ya. Karena memang masih kendalanya di petaninya, bibit, pedalamannya, ya baru logistik kali ya. Akomodasinya dari kebun ke Timika atau kemana itu masih butuh biaya yang besar. Jadi ini PR bagi mungkin pemerintah daerah untuk meningkatkan lagi kopi Papua supaya gimana dia bisa lebih mendunia lagi. Pemerintah daerah punya tanggung jawab. Betul. Tapi kalau pemerintah daerah semua asam lambung, ya kan dia hanya suruh mana aja toh. Berarti pemerintah daerah semuanya harus kayak dia. Bukan suruh minum. Oke. Nah itu Kak, baik yang kayak berarti tadi Kakak bilang toh sebenarnya penikmat kopi yang ada di sini dibandingkan sama kita punya di luar Papua gitu loh. Penikmat kopi yang ada di sini, maksudnya knowledge atau informasi mengenal kopi itu, ketika Kakak melihat orang-orang yang selama ini beli kopi di khususnya di Waanal Cafe sekarang atau di coffee yang lain, kafe-kafe yang lain, saya nggak tahu. Nah, menurut dari sudut pandangnya Kakak sebagai manajer salah satu coffee shop yang ada di Timika sini, seperti apa gitu loh mereka? Apa memang kebanyakan cuma buat nongkrong doang? Ya seperti saya bilang tadi, rata-rata itu hanya nongkrong mereka. Jadi untuk benar-benar menikmati kopi itu persentase hanya sangat kecil sekali. Gitu loh. Ya. Jadi masih. Makanya di Waanal Coffee benar-benar tempatnya bikin nongkrong. Ya satu bikin kenyamanan tamu juga nongkrong. Kalau misalnya itu udah Ada karaoke juga ya. Saya pernah lihat ini coffee shop ya. Ada coffee shop baru ada tempat karaoke. Saya ada siang-siang terang bukan buta siang-siang terang ini baru kelihatan tante-tante semua pasang karaoke. Ya. Itu sebebas itu loh. Nilai saya enjoy itu. Pelayanan yang diberikan oleh Waanal Coffee. Jadi siang-siang dia misalnya boring, silakan datang ke Waanal Coffee. Punya panggung sendiri lagi. Dia bisa cari di YouTube karaokean bebas, no charge. Yang penting suara bagus, jangan mengganggu orang lain. Biar semua bisa menikmati, baik tamunya, baik karyawannya, semua bisa menikmati. Kalau misalnya garing bisik-bisik saja. Halo. Oke. Nah kemarin, jadi kalau misalnya di Waanal Coffee, bukanya jam berapa sih sebenarnya? Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Setiap hari. Oke. Nah, ada satu pesan yang mau saya sampaikan terkait dengan kopi Papua ini. Jadi rata-rata kan pendatang itu datang ke Timika ini pasti tujuannya mau kerja di atas. Begitu juga di Bagapura, di kampung gua. Betul. Begitu juga orang-orang yang asli Timika, terutama 7 suku nih kan. Padahal kopi ini juga bisa menjadi pendapatan terbesar mereka. Asal mereka serius untuk menanam kopi, serius untuk mengelola kopi, ini bisa jadi
pendapatan yang sangat besar. Jadi jangan berharap untuk naik tambang kopi ini nggak ada matinya, gitu loh. Tambang kan semakin lama semakin habis. Kalau kopi ditumbuh kopi terus, ini kan nunggu ya terus, panen lagi. tuh, tanam lagi panen tuh. Nah itu jadi pendapatan nggak hanya daerah tapi petani-petaninya itu bisa menjadi pendapatan terbesar juga. Tapi di sini mau tanam di mana, Kak? Di gunung-gunung. Cuman ya itu lawannya ya kita tahu semua. Jangan sebut-sebut di sini. Jangan sebut-sebut di sini. Ya itu masih kendala dan itu ya saya harap pemerintah bisa cari solusinya bagaimana biar kopi Papua ini bisa diproduksi dalam skala besar. Tapi contohnya ya, Startup X. Ya. Oke. Ya. Yang saya lihat itu cuma ada roti dengan kopi. Tapi orang nongkrong banyak di situ. Apa gara-gara wifi-nya cepat? Karena tempat nongkrong ini branding juga sangat menentukan. Nah, brandingnya Coffee Wanal kayak gimana? Saya udah kesana sering sih, makanannya enak. Ada pizza juga kan, Kak? Ada. Oh, pizza kita. Mana tadi pizza? Oh iya, ada pizza juga. Pizza. Jadi pizza sama kopi nggak nyambung kan, Kak, sebenarnya. Tapi Wanal ada. Kenapa coba? Oh iya. Kok ambil satu dulu? Bisa toh? Oh ada nih. Ini pizza apa nih, Kak? Ini pizza smoked beef spicy. Smoked beef spicy. Kok mau aja? Coba. Ambil dulu. Ini kok ambil. Gua Kak. Ini kalau dia suruh ini, Kakak dia tidak mau. Nah, Kak, silakan ya. Saya aja dulu kan, saya yang belum ini. Saya nge-host di sini. Pizza Wanal ini salah satu best sellernya untuk food di Wanal. Kenapa? Selain tadi nasi goreng mami ya? Selain dari nasi goreng, mie pangsit ini salah satu best sellernya pizza. Karena di pizza Wanal ini berbeda daripada yang lain. Boleh diadu dengan pizza yang lain. Tadi ngomongnya ngadu ini. Sekarang ngadu lagi, nantangin. Ya, kita tentang kualitas produk tuh. Bukan yang lain-lain, tapi ya ini salah satu best sellernya Wanal. Oke, enak sih, boleh lah. Ya, karena rotinya soft, kalau udah dingin, ya pizza itu sebenarnya kalau udah dingin udah gak enak. Saya masih oke lah ini. Tapi untuk Wanal masih oke. Coba, saya nggak pungkirin kalau dari sisi saya udah sering ke Wanal ya. Cuman cerita backgroundnya gitu kan kadang-kadang kita nggak tahu. Kebetulannya kan saya bilang kasih datang ke ngobrol-ngobrol soal kopi. Fokus ini sih sebenarnya saya pengen tahu tanggapannya Kakak dari sisi sebagai manajer yang backgroundnya itu adalah bartender, ya kan, bar, sekarang kopi-kopi kayak gitu sih. Nah, ini masih di perairan juga masih sama aja. Ini perairan kan? Iya, masih di dunia perairan. Okay. Jadi ya masih connect lah. Makanan nyambung sama kopi karena tadi itu ada cuma roti-roti aja, maksudnya yang manis. Kan biasanya minum kopi karena memang nggak ada rasanya, jadi makan sesuatu yang manis kayak gitu, kayak donat atau apa. Itu kan kalau bisa dibilang pairing toh antara makanan dan minuman. Sebenarnya kalau pairing juga itu tidak suatu wujudan ini harus pairing dengan ini, harus pairing enggak. Semua kembali lagi ke selera. Ya ada orang minum kopi makan pizza ya fine aja, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau ditanya benar-benar pizza itu pasangannya kemana, itu juga tidak bisa menentukan harus pasangannya ini. Tapi ada kan, maksudnya ada. Dulu ada saintifiknya kan. Dulu saya pernah ngobrol juga kan sama Kakak mengenai apa yang Kakak bilang makan ini minum ini habis itu jadinya manis atau apa, saya ngerti deh. Contoh lah kalau kayak pizza ini dia cocoknya sama bir. Kenapa saya bilang cocoknya sama bir? Ya itu kembali nanti kalau balik ke selera ya. Karena bir itu kan dia ada soda. Nah pizza ini kan ada mozzarella yang berlemak-lemak tuh. Jadi dia kalau didorong pakai soda, bir itu kalau menurut saya itu memang klop. Gitu loh, itu pairing. Tapi kembali lagi selera. Ada yang Wanal nggak ada bir ya? Wanal nggak jual bir. Ya iyalah, tapi halal bisa diganti dengan soft drink. Oke, iya, make sense. Karena ada sodanya ya. Tapi Wanal semuanya halal toh, Kak? Halal. Non alkohol. Aman. Oke. No itu sapi pendek juga. No sapi pendek. Oke. Pokoknya halal semua halal. Oke. Berarti untuk semua kalangan ya, Kak ya? Ya.
Ya, berarti Abed tidak bisa makan di sana. Kau tidak masuk kalangan. Bisa ya? Oh, bisa. Tidak urus. Gitu. Oke. Berarti enaknya ini berarti kalau pesan di sana pizza sama soft drink apa aja gitu ya? Berarti kopi yang dikasih soft drink bisa di mix juga dong, Kak? Bisa, kita jual juga coffee tonic. Hah? Kopi di mix pakai tonic. Kau pernah coba? Belum. Seharusnya coba itu kopi. Manis kan tidak tuh pahit lagi. Ya tonic. Tapi nanti kopi dia espresso, tahu tuang gelas, kasih es, tonic sama slice lemon. Oh ada lemonnya ya. Kopi tonic. Lemonnya juga. Gitu. Panas saya coba. Sebenarnya kesini-sininya tuh mix kopi tuh lama-lama dia mendekati ke stylenya alkohol atau koktail. Mungkin di Timika ini belum ada atau memang udah ada tapi belum banyak. Tapi kalau dari Jawa itu dia udah mungkin peminatnya kali Kak. Itu yang kayak tadi saya coba untuk saya tanya atau maksudnya peminat kopi, maksudnya gini, kopi fans itu genre-nya beda-beda. Ya. Ada yang kopi fans kayak fans kayak Abed misalnya. Abed dia minum air dan kopi sudah, yang penting kopi. Pokoknya ada kopi aja kayak gitu. Ya. Ada juga saya tuh mau kopi yang betul-betul harum, agak rasa, kalau nggak salah ada yang asem-asemnya, manisnya, pahitnya sedikit apa segala macam gitu kan. Sama lagi kopi ini, kopi single origin. Kopi itu kan ada dua ya, Robusta dan Arabica. Nah yang single origin ini masuknya di Arabica. Kalau ditanya banyak orang yang bilang, kalau nyobain single origin tuh minum kopi jangan pakai gula. Oke. Tapi ada yang orang nggak bisa minum kopi itu tanpa gula. Kayak Abed. Abed pakai gula. Saya tahu dia minum kopi kayak itu dia lagi minum juga tuh. Karena apa? Saat dia minum kopi dia nggak pakai gula, dia nggak bisa menikmati. Jadi kembali ke selera. Jadi nggak ada aturan baku yang minum kopi itu harus nggak pakai gula. Susah. Memang kalau mau mendapatkan rasa aslinya ya tanpa gula. Ya pahit-pahitnya. Ya, kamu dapat rasanya. Pahit-pahitnya itu tanpa gula. Nah, kayak dulu orang minum kopi kan harus panas. Kan pernah dengar kan itu? Iya. Kopi harus panas. Nah, sekarang ada Japanese style V60 pakai es. V60 pakai es. Japanese style. Ya suka-suka kalian. Kembali kan semua orang selera saja, suka-sukanya aja. Semakin hari semakin tahun segala macam ada aja cara orang menikmati kopi itu. Gitu. Kita nggak tahu yang di gunung-gunung yang sana yang dingin sana cara menikmati kopi bagaimana. Atau itu anak-anak yang biasa di atas gunung sana yang betul-betul dia tanam kopi ini dia minum bagaimana kita tidak tahu. Iya. Ada orang yang menikmati kopi dia nggak diminum tapi dikunyah bijinya. Kalau itu iya. Nah, iya. Kalau itu saya nggak tahu. Saya dulu iseng-iseng tuh nggak tahu saya suka. Saya suka ngunyahin tuh kayaknya gitu ya. Iya. Makanya kan cara orang menikmati kopi itu berbeda-beda. Walaupun sebenarnya udah ada contoh V60, tubruk, itu kan cara orang menikmati kopi. Tubruk itu apa ya? Sorry, saya bukan bagaimana ya, maaf. Kopi-kopi. Ya, tubruk tuh rata-rata pakai robusta. Kopi bubuk. Itu yang ada ampas-ampas kan? Ya, kopi bubuk kasih air panas. Kopi jahe. Ya, itu kan udah mix lagi jahe. Kopi tubruk pakai jahe gitu. Ya. Kalau bandrek. Berarti kan jahe. Oh, bukan kopi. Jahe itu pure jahe, ginger. Saya cuma tahu itu minum kalau nggak americano, black coffee sudah. Ya. Karena itu memang menurut saya dari sisinya saya yang saya bisa enjoy gitu. Nah, kayak kopi kalau kita nonton film-film Amerika itu kan mereka pagi-pagi ke coffee shop minum kopi. Tapi kan ada yang pure coffee, ada yang dia tetap mix pakai milk, fresh milk. Fresh milk. Ya. Jadi kok orang bilang minum kopi itu harusnya pure. Enggak juga. Semua kembali ke selera dia bagaimana. Kalau mau dapat booster yang bagus ya black coffee. Ya belum tentu juga ada yang campur. Jantung goncang, Pak. 100% kopi. Coba minum espresso sehari 3 kali kalau nggak dak-dikduk. Keluar. Jadi ya semua minuman tuh bagus, sehat asal sesuai dengan takarannya aja. Dan kondisi badan kan kita yang tahu. Jadi ada orang yang minum pagi itu harus hantam espresso. Siang espresso untuk apa? Boosternya dia. Ada yang begitu. Cuma kan itu nggak bisa disamaratakan. Harus begini ya cara menikmati kopi, yang nggak bisa. Memang beda-beda. Sama kalau misalnya makan mie gitu kan. Kadang orang nyampurin bawang gorengnya banyak banget.
kayak betul-betul banyak sekali. Ya kayak orang makan bakso pakai sambal, ada yang terbalik. Makan sambal pakai bakso. Itu kan Beda. ya beda cara menikmati itu berbeda-beda gitu loh. Intinya kan gitu. Oke. Nah, nih saya mau tanya. Ini balik lagi ke selera, kakak sudah bilang juga. Kenapa orang minum kopi itu selalu identik dengan rokok? Nah itu juga bisa dibilang tergantung orangnya masing-masing ya. Ada yang minum kopi ya minum kopi, nikmatin kopi. Ada yang dia minum kopi sambil merokok. Padahal yang pernah saya pelajarin, yang pernah saya dapat, kalau orang ingin menikmati segala sesuatu itu lidahnya tuh harus netral. Oke. Terutama orang-orang yang nggak pernah rokok, karena kalau merokok itu kan ada nikotin tuh di lidah, Iya. di gigi itu. Kalau digini coklat-coklat ya. Jadi dia nggak bisa dapat rasa aslinya kopi itu dia susah dapat. Berarti penikmat kopi, penikmat ya, sudah ada label penikmat. Dia nggak akan ngerokok Ya, sambil minum kopi. Enggak juga. Seharusnya dong. Seharusnya. Karena saya mau penikmat, saya tidak mau yang campur-campur Ya. takar adat begitu. Tapi ya kesini lagi, kembali lagi. Kalau dia memang rajin minum, walaupun dia merokok, tapi dia tekunin kopi dari ini seperti apa, jenis apa, dia bisa dapat. Karena dia pelajarin tuh, bisa dapat. Tapi kalau bagi orang-orang yang awam, yang rokok kenceng, dia minum kopi, memang kan cocok kopi sama ngerokok, sama-sama Iya. ketemu nikotinnya. Berarti orang kopi kafein ya. kafein, nggak bikin orang melek. Ya. Berarti orang tukang begadang gitu-gitu udah pasti. Itu juga harus diluruskan juga, nggak Oh, semua iya. kopi Bikin? bisa bikin orang begadang, melek terus gitu loh. Itu kan kembali lagi ke pribadi masing-masing. Saya sendiri kalau minum kopi, saya kalau ngantuk ya tidur aja. Oh, jadi nggak selalu ini. Nggak selalu. Sama orang minum alkohol. Mungkin kopi itu dibilang, saya nggak tahu ada nggak sih data saintifiknya mengenai bikin kopi itu kafein bikin melek. Ya nggak tahu juga ya. Nanti harus dicari ya. Coba Bet, kau cari itu Bet, ada nggak tidak data-data itu tuh? Memang sih kalau dibilang ya semua orang itu udah rahasia umum lah. Atau memang orang yang suka kopi itu gara-gara minum pakai gula. Nah gula itu kan bikin dia boost juga, bikin orang melek. Kalau misalnya kita makan kalau misalnya kita malam-malam lapar gitu kan, itu kan glukosanya sebenarnya naik. Ya kan? Jadi kita paksa supaya kita nggak ngantuk, kita makan. Ya. Nah setelah makan melek juga, tapi kalau misalnya glukosanya masih tinggi, makan lagi gitu loh. Makanya orang bilang kalau malam-malam makan, dia bisa gendut. Gara-gara apa? Glukosanya naik, lu makan terus, jadi kok tidak tidur. Iya. Pas sudah tidur, sudah semalam sekenyang, harusnya barang kasih hancur. Ya beginilah bentuk-bentuk ini. One pack. Mungkin one pack ya, backpack kak. Polda, poro lewat dada. Oh. Oke. Jadi ya itu sebenarnya kan kalau dibilang mitos juga enggak, karena ada sebagian orang yang bisa minum kopi dia rakyat bisa tahan ngantuk. Sama kayak makan kangkung. Makan kangkung katanya bisa mengantuk. Kok makan kangkung mengantuk katanya gak? Tapi terkadang gini, orang ini nggak tahu, istilahnya contoh tadi ya, makan kangkung bisa bikin ngantuk. Mungkin sebagian orang tuh nggak tahu makan kangkung bisa ngantuk. Tapi karena kita bilangin, jadi ngantuk beneran. jadi ngantuk. Jadi kesugesti dia gitu loh. Sugestinya naik. Oh iya. Sugestinya terlalu tinggi. Oh makan Kangkung. Begitu dia makan, itu yang kepikiran dia. Wah, ngantuk beneran. Jadinya itu sugesti. Sama lah minum kopi ini. Oh nih minum kopi ini nih. Kan ngantuk. Udah kesimpan lah di sini. Oh iya. Saya nggak ngantuk ya. Nggak ngantuk ya. Ini nggak ngantuk. Padahal bukan karena kopinya, karena niatnya itu jadi nggak ngantuk gitu. Iya, kayak gitu beneran. Jadi begitu. I see. Nah, gini kakak sudah berapa lama ya jadi di Timika? 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun toh? 2 tahun di Timika. Tidak ada ini ya. Nah, di 2 tahun ini toh di Timika, challenge yang paling besar untuk kakak itu ditinggal di Timika ini apa? Sudah pernah kena malaria? Oh sudah. Sudah. Ya welcome saya juga balik. Welcome Maria sudah. Abed sudah kena? Belum toh? Kok belum toh? Lama sekali. Oh, sulam tidak pernah Salah lahir. ya sih. Oh lahir di sini ya? Ya, berarti dia udah lahir sama Ya udah lah, bukan welcome to Timika kan? Udah konco sama Iya. Maria. Karena dulu waktu Kak Steph ini dia 2 tahun.
Pokoknya saya datang duluan, baru Kastef datang gitu loh. Baru nggak berapa lama, tapi yang kena malaria tuh Pace dulu. Kakak kenapa ya? Tropika kah? Tersiana? Yang biasa-biasa aja apa itu? Tropika. Yang nggak bisa makan apa sakit kepala? Kan, biasa aja. Pokoknya yang nggak parah apa ya? Tropika apa? Tersiana? Satu, kalau tres satu biasa aja gitu toh. Ya tres satu itu sudah. Itu tres satu, itu paling mual, nggak bisa makan gitu loh. Tapi kakak biasa ya? Ngau-ngau bentar aja sih. Iya. Plus satu ya. Kalau satu ya betul. Saya nggak tahu plus berapa, saya baru kena ya 3 bulan 2 bulan lalu apa ya? Plus satu. Nah itu kocak juga tuh waktu saya kena. Jadi kan saya punya jantung begini terus tuh. Nih pokoknya dari sini saya punya jantung tuh, saya pergi kalau nggak salah sempat ke Wanal juga. Pas saya di Wanal saya punya jantung kayaknya nggak deg-degan terus gitu. Nah kan saya pakai jam. Jadi jamnya dia kasih kode terus. Kalau saya punya apa namanya heart rate atau saya punya ini jantung tuh, dia lebih di atas rata-rata terus gitu. Malam-malam saya pikir kayak, masa ini jantungan sih? Ya kan? Baru hancur kayak begini, aduh umur ya biasa-biasa aja kan. Cuman ya udah akhirnya saya ke Caritas. Saya tanya lah kan di sana. Saya bilang begini, Pak, ini dari jam segini saya jantung begini-begini terus. Kok bisa cek kan? Begini baru dia tempelin terus semuanya. Kira berapa lama baru Pak C bilang, ini jantung bagus Pak. Dia bilang jantung bagus. Ya Pak ya, kita tes malaria dulu. Pas tes malaria, aku bilang, Pak mohon maaf, Bapak Bapak sudah berapa lama di Timika? Aku lihat, Pak tidak kayak begitu. Bapak sudah berapa lama di Timika? Saya ini mau 2 tahun Pak di sini. Ini pertama kali kan kena malaria? Oh iya, welcome to Timika. Welcome to the club. Welcome to the club. Kayak begitu jadi memang Timika harus ini ya. Ya sebenarnya kalau malaria itu kan pinter-pinter kita aja menjaga kondisi tubuh aja tuh. Pikiran negatif terus jadi itu malaria. Iya kan. Yang kebersihan lah. Yang penting terutama kan kondisi badannya harus fit terus. Jaga istirahat, istirahat cukup semua, makan cukup. Makan yang banyak, istirahat cukup, makan cukup, uang cukup, semua jualan. Uang juga harus cukup ya. Iya, semua jadi aman. Jadi itu kombinasinya harus pas gitu loh. Gitu. 2 tahun tuh kakak di sini. Challenge yang paling menurut kakak nih, pasti kan di Timika sini kota kecil, mau kemana-mana, 2 tahun di sini juga. Tapi yang paling menurut kakak toh dari pengalaman kakak yang hampir 20.000 tahun di di bidang kelautan, perairan. Challenge yang kakak lihat itu di Timika itu seperti apa? Saya nggak mau terlalu lebar-lebar. Challenge-nya di Timika sebagai orang yang jualan kopi itu apa? Sebenarnya challenge-nya di Timika ini kalau dibilang di hospitality ya, dia jauh berbeda dengan yang ada di Jawa karena saya memang dari Jawa atau hospitality startnya. Kalau di Jawa itu kalau namanya long weekend itu udah jatahnya orang hospitality panen. Masuk. Ya. Panen. Kalo berbeda dengan Timika. Saya nggak tahu kota lain di Papua ini. Timika justru long weekend nggak ada tamunya. Pergi keluar Timika. Hilang tamunya. Jadi gitu ya. Iya, jadi ya itu challenge-nya di situ. Long weekend. Kalau weekend selama weekend yang biasa gitu. Jadi gini. Dunia hospitality itu kan punya kalender tahunan tuh yang dibilang itu udah jelas. Desember Lebaran sama liburan anak sekolah. 3 ya. Kalau Idul Adha atau Paskah kayak gitu. Sama yang lain-lain yang dempet-dempet lah tanggalnya long weekend tuh yang kejepit. Arbitnas ya. Nah, itu yang bisa jadi panen. Nah, kalau di Timika ini itu nggak berlaku. Mau long weekend kah, mau long trip, mau apa segala macam itu nggak berlaku. Jadi ya challenge-nya di situ. Bagaimana caranya kita menaikkan revenue di luar dari kalender tahunan itu yang kalau di Jawa itu yang mendatangkan rezeki yang banyak. Challenge-nya di situ. Gitu loh. Di saat orang panen kita nggak ada. Desember lah umumnya. Wah itu di Jawa itu udah pasti panen. Kalau di Jawa sana ya. Di luar Papua ya. Kita nggak tahu maksudnya kita ngomongin soal Papua. Nah, di luar Papua lah. Ini kan nih, malah berat di Desember. Malah berat. Ya karena makan gratis banyak Kak. Tanggal 26, 24, 25, 26 tuh makan gratis banyak. Iya toh. Semua datang. Kakak aku makan. Undangan sana sini. Undangan sana. Apalagi Lebaran juga kayak begitu. Iya kan Lebaran. Baru kan Timika ini kan banyak pendatang.
Ya kalau itu betul, orang-orang Makassar, Manado, orang Jawa. Jadi ya saat liburan panjang ya mereka pulang kampung. Atau cari tempat-tempat tempat wisata. Yang masalahnya yang penting nggak di Timika jalan balik kanan gerak. Gitu. Jadi ya. Berarti di sini konsisten juga dong Kak kalau misalnya pemasukan ya. Karena konsisten mungkinnya gimana ya? Maksudnya saling menutupi juga ya. Karena kalau misalnya di Jawa sana kemungkinan nggak ramai tiap hari, tapi giliran yang ramai tanggal yang tadi kakak bilang tiga hari itu kan tiga hari itu ya ramai. Cuman kalau misalnya di sini berarti harusnya bisa konsisten ya. Nggak bisa juga. Jadi tergantung cuaca ya. Timika ini memang kadang-kadang kurang asam sekali. Siang terang. Ini kan di kotak-kotakin. Kotak-kotakin. Daerah sini terang benderang, sini hujan. Lewatin sini terang benderang. Kelihatan garisnya. Jadi sebenarnya dari jauh kita, sini hujan, sana terang. Hajar aja dulu terus. Yang penting sana tuh terang gitu loh. Ngejar keterangan loh. Jadi strategi untuk naikkan revenue atau pendapatan ya salah satunya ikut-ikut bazar yang diadakan terutama Freeport. Itu yang kesempatan kita. Kemarin ada environmental juga ya nambah pendapatan untuk income cafe tersebut gitu loh. Oke. Paling begitu sudah. Nah, relasi ya kalau misalnya itu kan ikut bazar ya kan, ikut bazar kayak gitu kan yang pasti di sini kan ya. Kafe bukan yang cuma Wanal doang kan. Nah, relasi biasanya yang ada di Timika juga di Wanal kan ya. Saya terus terang ya, saya sering juga, maksudnya saya di Wanal juga areanya daerah-daerah SP3 juga gitu, saya datang ke sana gitu. Dan di SP3 saya nggak ngeliat ada kafe selain Wanal juga, cuma di situ. Cuman ya yang saya coba untuk saya pengen tahu kalau nggak salah ada kopi apa lagi lah di SP2 itu juga bagus juga. Cuman ya mendominasi sih. Kalau menurut saya dari pandangan saya Wanal so far yang banyak didatengin dan banyak tentara-tentara dan polisi-polisi. Ya, itu karena mungkin dekat atau gimana ya? Karena daerah 32 situ kan memang markasnya polisi. Kenapa Wanal kalau dilihat posisinya jauh dari Timika di SP3. Posisi Wanalnya sebenarnya posisi menguntungkan antara Kuala dan Timika, kota Timika. Tapi kenapa kalau dibilang banyak TNI, tadi yang dibilang tadi TNI, Polri segala macam? Karena makanan enak, minuman enak, servisnya juga bagus. Dan halal. Jadi gitu. Jadi ya, kenapa tamu-tamu yang datang ke Wanal tuh kalau dibilang kan banyak yang saya dengar tamu Wanal tuh datang semuanya bermobil, baru image-nya tuh mahal. Kan enggak. Harga Wanal tuh sama dengan harga-harga kafe-kafe. Rata-rata deh Kak. Misalnya saya bawa 100.000 ke Wanal, makanan apa aja yang bisa? Nasi goreng bisa dapat. Berapa nasi goreng Kak? 40.000. Itu nasi goreng mami apa? Nasi goreng mami. Nasi goreng 40.000. Berarti itu udah isinya apa aja? Nasi goreng, nasi, kornet. Kornet apa sih Kak? Kornet. Oh, kornet kita beda daripada yang lain. Apa? Kornet. Kita pakai kornet yang kita impor dari PNG. Kornet kaleng merah ini. Iya, kaleng merah. Mungkin orang-orang Papua tahu lah, terutama Timika kaleng merah itu. Kok kombinasinya. Jadi itu kornet itu yang berperan penting. Salah satu bukan secret ingredients lagi. Itu rahasia umum dah. Rahasia umum, oke. Tapi ya kembali lagi. Goyangannya. Itu yang bikin beda. Goyangannya. Oke, 100.000. Mami nasi goreng mami 40.000. Berarti masih ada 60.000 lagi. Ya karamel macchiato shake bisa. Oke. Baru Wanagona Freso bisa. Atau kalau nggak mau yang ada kopi-kopinya, kita punya es teh leci. Ice tea leci, oke ya. Ya itu baru ada healthy juice-nya. Kita fresh juice benar-benar fresh, nggak ada campuran air. Contohnya fresh orange juice. Itu benar-benar peras ya. Peringatan juga yang peras. Fresh. Gitu loh. Sama saya juga gini, saya mau menyampaikan juga di sini. Jadi Wanal ini nggak hanya menjual kopi yang ada di Wanal. Kopi Wanal juga tersedia di Airfast. Pesawatnya. Ya, jadi di dalam Airfast tuh penyajikan para pramugari menyajikan kopi Papua yang berasal dari Wanal. Dipercaya juga sampai sana ya.
Begitu. Oke, itu kopinya itu kopi apa? Yang dari sini kan udah banyak. Kopi Papua, single origin semuanya dari Oh, berarti di ini ya, yang apa namanya? Yang drip bag yang seperti drip bag. ini. Tapi isinya apa? Dari oksibil atau apa? Macam-macam. Atau rahasia dapur? Oh enggak. Oksibil, asotipo ya sebenarnya sama ya. Tergantung ya. Di sini nih bisa, cuman dia beda packaging aja. Oh, packaging. Lebih kecil aja. Oh, oke. Sudah Begitu. sampai Airfast ya? Sudah sampai Airfast. Bir dicampur kopi atau bir dicampur sama teh? Bir campur teh. Bir campur teh, kenapa? Karena kalau bir campur kopi Nggak ada birnya. bahaya bagi dalam badan. Lu kan Anda kan bartender, jadi saya pengen tahu. Bir sama kopi itu. Belum coba. Belum pernah Saya juga coba. belum coba sih, cuma random question aja sih. Nanti Nanti kita coba jadi lah. PR. Oke deh Kak, mungkin nanti Siap. kalau misalnya ada teman-teman yang mau mau hubungi nomor berapa, nanti kita mungkin bisa taruh di kepalanya sini kayak di mana ada nomornya ya kan. Ya. Ada mau pesen ini ada pizza juga belum nggak dimakan ya kan, saya makan aja. Ya jadi kalau orang tamu-tamu bukan tamu-tamu ya. Jadi para penonton podcast Salam Papua ini kalau ada yang mau datang ke Wanal, tempatnya di mana? Di SP3 Jalan Cendrawasih nomor 402. Jadi Wanal tuh nggak hanya untuk tempat kongko, bisa juga untuk tempat farewell, arisan, ulang tahun, tuh bisa. Dan menunya bisa request mau menu apa aja. Oke. Kita bisa siapkan. Catering juga bisa atau catering? Catering bisa. Jadi langsung aja nih di bawah sini Kak, di sini Kak. Ya. Saya gitu aja deh Kak. Oke, Kak, siap. thank you Kak udah datang. Siap.